Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat Erlangga, bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya Harsasi di Erlangga Classroom Bahas Soal. Erlangga Classroom Bahas Soal adalah tayangan persembahan dari penerbit Erlangga yang akan membantu anak-anak sahabat Erlangga semuanya untuk belajar dari rumah. Kali ini materi kita adalah tentang barisan geometri. Materi ini diperuntukkan untuk anak-anak sahabat Erlangga yang duduk di jenjang SMK kelas 10. Seperti apakah materinya? Mari kita simak bersama. Anak-anak sahabat Erlangga pasti ingat bahwa barisan geometri adalah barisan bilangan di mana rasio antara dua suku yang berurutan adalah sama. Jadi kalau kita memiliki barisan geometri dengan suku-suku U1, U2, U3, dan seterusnya, maka suku ke N atau UN dirumuskan sebagai A kali R pangkat N-1, dengan A-nya adalah suku pertama dan R-nya adalah rasio. Bagaimana contoh soalnya? Kita lihat. Prediksi banyak penderita baru di suatu penyakit ditularkan oleh setiap orang dimodelkan oleh diagram berikut. Jadi pola penyebarannya adalah seperti ini. Jika mula-mula ada 5 orang, berapa banyak penderita baru setelah 8 hari? Nah, dari soal ini yang perlu diperhatikan adalah pola penyebarannya, kemudian yang diketahui mula-mulanya ada 5 orang, dan yang ditanyakan adalah berapa banyak penderita baru setelah 8 hari. Kita analisis. Nah, di sini kalau mula-mula ada 1 orang, setelah 1 hari banyak penderita barunya menjadi 3 orang. Setelah 2 hari banyak penderita barunya menjadi 9 orang. Begitu seterusnya. Polanya seperti ini. Maka dari sini kita bisa lihat bahwa pola penyebaran atau pola banyaknya penderita baru setelah N hari ternyata membentuk barisan geometri dengan rasio sama dengan 3. Nah, sehingga kalau diketahui mula-mula ada 5 orang, ya, mula-mula ada 5 orang, kemudian maka setelah satu hari adalah penderita barunya adalah U2, setelah 2 hari adalah U3, maka setelah 8 hari banyak penderita barunya adalah U9. Anak-anak sahabat Erlangga ingat bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita masukkan, kalau U9 berarti A-nya kita masukkan. Nah, mula-mula ini A ya, berarti A-nya 5 kali rasionya tadi 3 pangkat 9 dikurangi 1. Jadi 5 kali 3 pangkat 8. Hasilnya sama dengan 32.805 orang. Jadi, jika diketahui atau mula-mula ada 5 orang penderita di sebuah wilayah, maka banyak penderita baru setelah 8 hari adalah 32.805 orang. Contoh soal yang kedua. Data terbaru dari sebuah lembaga pencinta hewan menunjukkan bahwa 3.000 ekor suatu jenis satwa liar di tahun 1976 populasinya menjadi 30% pada tahun 2021. Artinya, yang diketahui di sini adalah populasi di tahun 1976 adalah 3.000 dan di tahun 2021 adalah 30%-nya. 30%-nya dari siapa? 30% dari 3.000. Nah, kemudian kalimat selanjutnya, asumsikan prosentase pengurangan populasi tiap tahun adalah tetap. Jadi prosentase penurunannya adalah tetap terus. Prosentase penurunan, bukan pengurangan penurunan ya. Maka kalau prosentase penurunan menunjukkan bahwa banyaknya populasi di setiap tahun ini membentuk barisan geometri. Jadi soal ini diselesaikan dengan dengan konsep barisan geometri. Nah, yang ditanyakan berapa banyak populasi hewan di tahun 2066? Kita analisis terlebih dahulu. Untuk mempermudah, kita pandang bahwa populasi di tahun 1976 adalah sebagai suku pertama. Sehingga kalau di 1976 itu suku pertama, tadi diketahui sama dengan 3.000 ekor ya. Berarti di 1977 adalah suku kedua populasinya. Di 1978 adalah suku ketiga. Begitu seterusnya. Sehingga di tahun 2021 populasinya adalah sama dengan nilai suku ke-46. Tadi 30%
Tinggal 30%-nya, berarti 30% kali 3.000 sama dengan 900. Nah, kalau kita mau mencari berapa populasi di tahun 2066, berarti kan kita memerlukan nilai A. Ini sudah diketahui. Nah, yang belum kita ketahui adalah nilai R-nya atau rasio. Maka ini yang harus dicari terlebih dahulu. Nah, kita ingat bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sehingga kalau U46 berarti sama dengan A kali R pangkat 45. Sama dengan 900. Kemudian kita juga tahu bahwa U1 sama dengan A saja itu sama dengan 3.000. Ini bisa kita bagi hasilnya R pangkat 45 sama dengan 900 per 3.000. Sehingga kalau kita mencari R-nya saja sama dengan, oh ya, ini disederhanakan dulu ya anak-anak sahabat Erlangga, bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 10. Maka R-nya adalah akar 45 dari 3 per 10. Nah, anak-anak sahabat Erlangga, pada saat kita belajar tentang eksponen, anak-anak sahabat Erlangga tahu sih ada sifat yang menyatakan bahwa jika akar pangkat N dari A pangkat M itu bisa ditulis sebagai A pangkat M per N. Pangkat di dalam dibagi dengan pangkat yang di luar. Sehingga kalau akar 45 dari 3 per 10, ini kalau nggak ada pangkatnya, itu artinya ada pangkat 1 di sini. Maka bisa ditulis sebagai 3 per 10 pangkat 1 per 45. Seperti ini. Ini nilai R-nya. Nah, sekarang kembali lagi kita pandang tahun 1976 populasinya adalah U1. Nah, sehingga pada tahun 2066 populasinya adalah suku ke-91. Anak-anak sahabat Erlangga ingat bahwa UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sehingga kalau U91 sama dengan A kali R pangkat 90. Kita masukkan A-nya 3.000, R-nya ini tadi 3 per 10 pangkat 1 per 45 dipangkatkan lagi dengan 90. Nah, dari sini bagaimana menyelesaikannya? Anak-anak sahabat Erlangga ingat bahwa pada saat kita belajar eksponen ada sifat yang menyebutkan seperti ini. Jadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat M kali N. Maka dari sifat ini kita juga bisa lihat bahwa ini juga pangkatnya bisa dikalikan ya anak-anak sahabat Erlangga. Hasilnya 1 per 45 kali 90 hasilnya adalah 2. Jadi kita tinggal pangkatkan nih, 3 per 10 pangkat 2. 9 per 100, kemudian kita kalikan dengan 3.000. Hasilnya adalah 270. Jadi populasi hewan pada tahun 2066 adalah 270 ekor. Nah, itu dia anak-anak sahabat Erlangga materi kita tentang barisan geometri. Semoga dapat membantu anak-anak sahabat Erlangga untuk belajar dari rumah ya. Jika anak-anak sahabat Erlangga memiliki soal yang ingin dibahas di channel ini, silahkan masukkan soalnya di link deskripsi yang tersedia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.